Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 11, kita lanjutkan setelah kemarin kita membahas tentang bab 1 ya, iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan selanjutnya. Di sini kalian bisa melihat tulisannya bab 6 ya, tapi kita rubah saja menjadi bab 2. Bab 2 pembahasan kita adalah ada 3 pembahasan: berperilaku taat, berkompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. Ini akan berarti akan dibagi menjadi 3 pertemuan ya. Kita sekarang bahas perilaku taat, minggu depan kompetisi dalam kebaikan, minggu depannya lagi etos kerja, dan minggu keempatnya ulangan biasa. Setelah pembahasan bab akan ada evaluasi atau yang disebut dengan ulangan harian. Oke, di sini ada peta konsep. Kita lihat perilaku taat, kompetisi dalam kebaikan, dan etos kerja. 3 pembahasan yang dimana nanti pembahasannya itu disatukan menjadi menganalisis perilaku ketaatan, kompetisi, dan etos kerja dalam doktrin atau paham agama ya. Tentu saja karena kita PAI, tentu saja menurut agama itu harus seperti apa. Tidak dibenarkan berkompetisi dalam kebaikan dengan cara-cara yang tidak baik, tentu saja harus dengan cara yang baik. Nah, akhirnya tujuan dari pembahasan kita hari ini, tujuan dari pembahasan bab ini adalah kalian terbiasa berperilaku taat pada aturan, terbiasa berkompetisi dalam kebaikan, dan mempunyai etos kerja yang bagus, tentu saja sesuai dengan ketentuan atau paham agama. Nah, itu peta konsepnya, itu tujuan dari pembahasan bab ini. Nah, di sini kita lihat beberapa gambar. Ada yang pertama gambar siswa sedang melakukan sholat berjamaah. Terus siswa sedang mendengarkan guru memberi pengarahan dalam kegiatan praktik ya. Dan yang terakhir di sini ada beberapa polisi yang sedang memberikan instruksi. Nah, kita lewat saja untuk gambar tersebut. Terus untuk membuka di sini membuka relung hati. Mungkin akan Bapak bacakan saja ya. Kalian bisa perhatikan terus bayangkan saja. Apa jadinya kalau aturan yang telah dibuat tidak ditaati? Ini suatu pertanyaan ya. Bahan renungan untuk kita berpikir betapa pentingnya kita taat kepada sebuah aturan. Apa jadinya kalau hidup yang seharusnya dinamis ini tidak lagi termotivasi? Apa jadinya kalau mengharap cita-cita tercapai tetapi tidak ada kerja keras? Silakan jawab dengan dalam hati kalian masing-masing. Jawabannya itu seperti apa? Manusia boleh saja berkhayal, tetapi khayalannya harus diarahkan pada keinginan atau cita-cita untuk hidup lebih baik di masa yang akan datang, baik di dunia maupun di akhirat, agar hidup yang sekali ini bermakna dan bermanfaat. Kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin. Bagaimana cara memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya? Kita laksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya tentu saja, dan taati pula pemimpin di antara kita. Dengan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta pemimpin, niscaya hidup akan penuh dengan rahmat. Hal ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya yang artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kamu diberi rahmat. Quran surat Al-Imran ayat 132. Setiap manusia ingin hidup damai tentu ya. Setiap manusia pasti ingin hidup damai, tentram, dan bahagia. Tetapi definisi damai, tentram, dan bahagia ini menurut menurut setiap masing-masing manusia ini berbeda-beda. Ada yang damainya itu menurut aturan agama, singkatnya, dan ada juga yang damainya itu menurut hawa nafsunya sendiri. Mungkin bagi orang yang taat beragama, belajar, walaupun sekarang kita daring, istilahnya sekolah, itu merupakan suatu kedamaian bagi sebagian siswa. Tetapi bagi sebagian siswa yang lain, di saat pandemi seperti ini, di saat diharuskan belajar online, damai itu diartikan sebagai sekolahnya libur. Sehingga efeknya apa? Karena belajarnya daring,
akhirnya cuma absen saja, tugasnya tidak dikerjakan. Nah itu damai mungkin menurut mereka. Nah, makanya harus disamakan dulu damai di sini menurut agama atau menurut hawa nafsu kita. Usahakan damainya itu adalah menurut agama ya, karena thalab ilmu atau mencari ilmu sekolah itu wajib, terutama untuk PAI, minal mahdi ilal lahdi ya, artinya dari semenjak kita lahir sampai menjelang ajal, sampai masuk ke liang lahat itu diwajibkan thalabul ilmi ya, mencari ilmu. Oke, kehidupan yang damai akan muncul karena tidak ada pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Nah, kita akan damai, akan merasa damai, merasa tenang, tentram kalau misalkan tidak ada aturan yang dilanggar. Contoh, kalau kalian sekarang barusan aja yang Bapak bahas, damai menurut perbedaan, menurut agama dengan menurut hawa nafsu. Kalau kalian kalau kalian ingin yang merasa damai, tentu saja yang absen terus yang mengerjakan tugas, maka artinya damai, tentram, tenang. Tapi yang damai menurut hawa nafsu, dia hanya absen saja, tidak mengerjakan tugas, walaupun kelihatannya seperti damai, itu tidak damai, karena nanti akan dikejar-kejar dengan tugas yang tadi. Karena itu merupakan sebuah hutang yang harus dipenuhi untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Ya, di sini tidak kan aturannya, kalau misalkan kalian hanya absen saja tanpa mengerjakan tugas, Bapak mau ngasih nilainya bagaimana? Otomatis cepat atau lambat nanti kalian harus melunasi tugas-tugas yang belum kalian kerjakan. Jadi dari sekarang kalau misalkan kalian punya waktu luang karena ada yang pagi ada yang siang, dan di pagi atau di siangnya pada saat kalian tidak sekolah, kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang belum dikerjakan ya, walaupun terlambat di sananya, waktunya sudah habis, nggak apa-apa, kirimkan saja, itu tetap bisa dikirim kok ya, tetap bisa dikirim walaupun waktunya habis. Cuma di sana akan ada keterangan bahwa tugas ini terlambat untuk dikerjakan. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya, lebih baik terlambat. Jadi kalau bisa untuk tugas-tugas yang kemarin, kalau kalian ada waktu luang, waktu santai, segera dikerjakan ya, jangan ditunda-tunda, karena cepat atau lambat kalian akan dituntut untuk membereskan tugas-tugas kalian. Mengerti ya? Nah, jadi dengan kita dengan kita tidak melanggar aturan yang berlaku, otomatis kehidupan kita akan menjadi tenang karena tidak ada salah. Beda dengan orang yang damainya tadi menurut hawa nafsu. Damai menurut hawa nafsunya saja sudah salah, otomatis kelakuannya pun akan dipersalahkan. Ya. Jadi Jadi orang yang damai menurut hawa nafsu itu hanya kelihatan damai atau hanya damai sekejap, kesananya tidak akan damai kesananya ya. Kita lanjutkan. Ketentraman akan hadir karena adanya semangat berkompetisi secara sportif dan kolaboratif. Kebahagiaan akan terwujud jika apa yang diinginkan sudah terpenuhi. Itu kayaknya tidak perlu itu mungkin dibahas nanti ya, sesuai dengan pembahasannya, karena kita bahas sekarang tentang taat dulu. Bangsa ini akan menjadi besar apabila masyarakatnya yang diyakini dan yang berlaku di masyarakat, misalnya nilai spiritual, yakni dengan meyakini dan menaati ajaran agama yang dianutnya. Selain itu, kita juga harus menaati pemimpin, semangat kolaborasi dalam berkompetisi, serta memiliki etos kerja dalam meraih cita-cita yang harus dijunjung tinggi. Next, kita tidak bisa melempar tanggung jawab kepada orang lain atau pihak lain. Kita sendiri yang harus melakukannya. Artinya kalian kalau misalkan dalam aturan agama, ciri dari tanda orang yang sudah baligh itu adalah satu, sempurnanya umur 15 tahun. Yang kedua, untuk laki-laki, untuk perempuan. Yang kedua, mimpi jima disertai dengan keluarnya air mani untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, yang ketiga,
head atau menstruasi itu hanya untuk perempuan. Nah, melihat dari umur kalian, otomatis karena sudah mencapai 15 tahun, mungkin ada yang baru 15 tahun, mungkin ada juga yang lebih, itu kalian sudah balik. Artinya kalian sudah mempunyai tanggung jawab masing-masing, tidak perlu diarahkan lagi. Seharusnya seperti itu. Ya, seharusnya seperti itu. Jadi tanggung jawab kalian sendiri tidak bisa diberikan kepada orang lain. Perut kalian keroncongan, kalian merasa lapar, apakah dengan makan orang lain kalian bisa kenyang? Tentu tidak, ya. Jadi dengan bersama-sama kita junjung tinggi nilai ketaatan, kompetisi dalam kebaikan dan atas kersa, bangsa ini akan menjadi bangsa yang cukup disegani dan dibanggakan. Hasanya ngomongkan bangsa jeung negara mah kawedeui. Mengkritisi sekitar kita. Nah, mungkin kalau kita kalau kita tatap muka di kelas, Bapak mungkin akan tugaskan dulu beberapa pertanyaan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di layar kalian. Nah, ini tata tertib sekolah. Yang pertama, anak-anak harus hadir di sekolah 5 menit paling lambat sebelum lonceng berbunyi. Yang kedua, berbaris dengan tertib dan teratur. Yang ketiga, sebelum pelajaran dimulai, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Yang keempat, anak-anak mengikuti upacara dengan tertib. Yang kelima, memakai pakaian rapih dan bersih. Yang keenam, kemeja seragam harus masuk ke dalam. Yang ketujuh, selalu hormat kepada guru. Yang kedelapan, peliharalah buku dan alat-alat dengan rapih dan bersih. Yang kesembilan, menjaga kebersihan sekolah. Yang ke-10, bila tidak masuk sekolah, harap memberitahukan secara lisan atau tertulis ke sekolah. Di sini mungkin mengenai 10 aturan ini, kalau kita tatap muka ya, tapi kalau kita tatap muka ada 4 pertanyaan. Sejauh mana kamu mengetahui tata tertib sekolah? Apa relevansi antara aturan yang dibuat dan kondisi di lapangan? Yang ketiga, bagaimana dampak yang terjadi apabila aturan itu tidak dilaksanakan? Yang keempat, bagaimana dampak yang terjadi bila aturan itu ditaati? Mungkin akan ditugaskan menjawab pertanyaan, tapi karena kita daring, ya sudahlah, kita lewat saja. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang perilaku taat. Ya, pentingnya taat pada aturan. Taat itu apa sih? Taat itu memiliki arti tunduk dalam kurung kepada Allah Subhanahu wa taala, pemerintah dan sebagainya. Tidak berlaku curang atau setia. Tunduk itu artinya maksud dari tidak berlaku curang dan atau setia itu kita tunduk tapi tetap harus sesuai dengan aturannya. Ya, sesuai dengan aturannya, telicik orang hayang menang main bal atau futsal tapi ngelicikan lawan, itu tidak boleh. Atau setia udah orang mah misal ya wasitna disuap, oh iya geus ieu deket jeung urang, tidak boleh seperti itu. Aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Taat pada aturan adalah sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah dibuat baik oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi, pemimpin atau yang lainnya. Contoh kalian seperti yang tadi yang Bapak sebutkan 10 aturan dari sekolah. Kalian masuk sekolah ini, otomatis kalian harus taat kepada aturan yang dibuat oleh sekolah ini. Sebenarnya simpel, kalau kalian tidak mau menaati aturan, ya sudah keluar saja. Ngapain? Ya kan? Capek-capek ayeuna terus saya dicarekan ku guru, terus saya dipanggil ku BP. Yang naon ngan dicarekan hungkul di sekolah teh. Ya, jadi kalau misalkan tidak mau taat kepada aturan, ya udah keluar saja sekolahnya. Bicara yang betul kepada orang tua. Ya, Bu atau Mama, Papa, bicara yang betul. Saya sudah tidak mau sekolah, daripada bikin pusing kalian, bikin pusing ibu dan bapak, lebih baik saya keluar saja. Cuma mungkin pertanyaan dari orang tua, kalau kamu tidak sekolah kamu mau ngapain? Nah, itu yang harus dipikirkan. Ya, jadi untuk seusia kalian ya memang sewajarnya harus sekolah.
belajar memaksakan ya. Di sekolah, di rumah, atau di lingkungan masyarakat terdapat aturan pasti ya. Di sekolah seperti yang tadi, di rumah hampir sama lah. Di rumah juga menjaga kebersihan, bagaimana tata krama kita kepada orang tua, bagaimana tata krama kita kepada kakak atau adik. Terus di lingkungan masyarakat pun sama, terdapat aturannya ya. Tapi omongan di masyarakat lebih kacau sebenarnya mah ya. Di mana saja kita berada pasti ada aturannya. Kalau kata peribahasa itu, di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Artinya dimanapun kita berada pasti ada aturan yang harus dilaksanakan ya, yang harus ditaati. Aturan dibuat agar terjadi ketertiban dan ketentraman. Oleh karena itu wajib hukumnya kita menaati aturan yang berlaku. Kita berangkat, contoh kita berangkat ke suatu tempat, misalnya komo ayeunanya data saeutik anu nganggap pandemi ieu teh lain sekolah online tetapi libur. Dalam arti banyak orang yang sekarang itu di masa pandemi ini yang sekolahnya di rumah banyak dimanfaatkan untuk berlibur. Ketika kalian berangkat liburan ke suatu tempat, di sana pasti ada aturan. Tetap tidak boleh kalau misalkan kita melanggar aturan itu, kita pasti akan kena sanksi. Dan lebih parahnya kita akan dipulangkan, diusir dari tempat liburan tersebut. Contoh ini ke kolam renang. Di kolam renang adon berbuat yang tidak-tidak, pasti langsung diusir atau seandainya kena sanksi gitu ya. Dimanapun pasti ada aturannya. Oke, kita lanjut. Aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terdapat pada Al-Qur'an. Sementara di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Di bawah lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah maupun pemimpin yang lain, termasuk pemimpin keluarga. Siapa pemimpin keluarga? Ayah kalian. Ya, seorang ayah itu adalah pemimpin dari keluarga. Dekatna orang tua, gedena orang tua, ayah, ibu. Aturan yang dibuatnya itu harus ditaati, kecuali kalau keluar dari aturan agama. Kumaha keluar dari aturan agama teh, contoh cekolot urang teh, duh jang dilapar kieu cik pangmalingkeun hayam lah ulang bakar. Nah itu tidak boleh ditaati karena keluar dari aturan agama ya. Peranan pemimpin sangat penting. Sebuah institusi dari yang terkecil keluarga tadi sampai yang terbesar adalah negara tidak akan tercapai kestabilan tanpa adanya seorang pemimpin. Tanpa adanya seorang pemimpin dalam sebuah negara, tentulah negara tersebut akan menjadi lemah dan mudah terombang-ambing oleh kekuatan yang ada di luar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan umatnya untuk taat kepada pemimpin. Dengan ketaatan rakyat kepada pemimpin yang dalam kurung yang tidak bermaksiat, tentu saja selama perintahnya bukan sebuah kemaksiatan, kita harus taat. Tetapi jika keluar dari kemaksiatan tong diturutan. Contoh nu tadi nitah pangmalingkeun hayam, eta kan maksiat. Jadi tidak boleh ditaati. Akan terciptalah keamanan dan ketertiban serta kemakmuran karena tidak banyak yang tidak taat kepada pemimpin, sehingga ku Allah diberi cobaan ayeuna pandemi corona nya. Gitu. Nah di sini landasan hukumnya adalah Quran surat An-Nisa ayat 59 ya, ayat 59. Kita bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya, artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau dalam kurung pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian atau hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini hukum tajwid, kita lewat saja hukum tajwid.
Untuk masalah tajwid, Bapak serahkan kalian belajar di madrasah tempat kalian mengaji ya. Jadi lamun ku Bapak ayeuna dibahas tajwid nama panjang moal kaburu ya. Itu tadi dalilnya. Asbabun nuzulnya, turunnya ayat ini menurut Ibnu Abbas adalah berkenaan dengan Abdullah bin Huzaifah bin Qais Asamhi dari Rasulullah SAW mengangkatnya menjadi pemimpin dalam syariah perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Asadi berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin dalam syariah. Syariah itu tadi keadaan perang tetapi Rasulullah tidak ikut, maka diangkat beberapa orang untuk menjadi pemimpin dalam perang tersebut. Quran surat An-Nisa ayat 59 ini memerintahkan kepada kita untuk mentaati Rasul, untuk mentaati perintah Allah, perintah Rasul dan ulil amri. Nah, masalah tentang ulil amri ada beberapa pendapat di sini. Ada Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, maksud dari ulil amri adalah umaro. Dalam ahlul ilmu, menurut ulama ahlul ilmu wal fikih, mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fikih. Jadi ulil amri ini mereka yang punya ilmu dan mempunyai pengetahuan tentang fikih. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW lah yang dimaksud dengan ulil amri. Kalau misalkan hanya disebut sahabat, berarti sekarang ulil amri itu tidak ada dong ya. Nah, pendapat yang kedua dikemukakan oleh Al-Mawardi. Ada 4 pendapat dalam mengartikan kalimat ulil amri. Yang pertama itu umaro, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan. Umaro itu ulil amri. Contoh seperti RT, RW, terus kades, lurah, bupati, gubernur, bukadituna presiden. Yang kedua ulama atau fuqaha. Yang tadi ya, ahlul ilmu wal fikih. Jadi ulama yang mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang fikih. Yang ketiga sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan yang keempat 2 sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar. Nah, pendapat yang ketiga dikemukakan oleh Ahmad Mustafa bahwa ulil amri adalah umaro, ahli hikmah, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya. Mungkin di sini kita ambil pemimpin dalam masalah keduniaan saja. Yang diambil itu adalah pendapat yang dikemukakan oleh Al-Mawardi. Yang pertama umaro, para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah keduniaan, termasuk pemimpin keluarga pun itu termasuk pemimpin ke masalah keduniaan ya. Jadi kita taat kepada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin di antara kita. Nah, kita memang diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada ulil amri. Apapun pendapat yang kita pilih tentang makna ulil amri, namun perlu diperhatikan bahwa perintah taat kepada ulil amri tidak dapat disamakan dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Tentu saja beda ya. Kita tidak boleh taat karena kalau misalkan Allah dan Rasulnya itu mutlak. Artinya mutlak itu sudah tidak bisa diganggu gugat ya. Tapi kalau kepada ulil amri, kepada pemimpin tadi kita ambil masalah keduniaan, contohnya RT RW lamun nitah maksiat yang menang karena itu sifatnya manusiawi ya. Kalau Allah dan Rasulnya itu sudah pasti. Makanya di sana kalau kepada Allah dan Rasulnya hukumnya mutlak, artinya tidak berubah, pasti. Tapi kalau ulil amri, pemimpin masalah keduniaan, pasti ada salahnya. Jadi kita harus lebih diperhatikan lagi. Namun perlu diperhatikan bahwa perintah kepada ulil amri tidak dapat disamakan ya. Quraisy Shihab, Mufasir Indonesia memberi ulasan bahwasanya tidak disebutkan kata taat pada ulil amri untuk memberi isyarat bahwa ketaatan kepada mereka tidak berdiri sendiri, tapi berkaitan atau bersyarat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Artinya berkaitan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya apabila perintah itu bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Allah dan Rasulnya, tidak dibenarkan untuk taat kepada mereka. Seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa kalau misalkan perintahnya untuk bermaksiat, kita tidak harus mentaati ulil amri.
Nah ini hadisnya. Kita langsung ke artinya. Dari Abi Abdurrahman dari Sayyidina Ali, sungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang ma'ruf, ya, dalam hal yang baik. Ma'ruf itu baik. Umat Islam wajib menaati perintah Allah dan Rasulnya. Umat Islam juga diperintahkan pula untuk mengikuti atau menaati pemimpinnya apabila pemimpinnya memerintahkan kepada hal-hal yang baik. Apabila pemimpin tersebut mengajak kepada kemungkaran, wajib hukumnya untuk menolak. Ya, kumaha lamun kolot. Nah, ini agak susah lah kalau misalkan orang tua yang kurang pemahaman terhadap agama. Kita tahu bahwa yang diperintahkan oleh orang tua itu salah. Lalu sikap kita harus bagaimana? Itu yang agak susah ya. Mungkin Bapak di sini sarankan ketika kalian menghadapi posisi seperti itu, Bapak sarankan untuk diam. Diam ini dalam arti tidak berbicara dan tidak berbuat apa-apa. Jempe cicing weh. Gitu. Nyala mencek bahasa Sunda mah. Dan tong didenge lah gitu. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua di sini berkompetisi dalam kebaikan. Kita kan bahas itu minggu depan. Jadi untuk minggu sekarang di sini kita simpulkan bahwa taat ini adalah suatu kewajiban, ya, terutama taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Nah, taat kepada ulil amri ini batasannya selama perintahnya bukan merupakan sebuah kemaksiatan, bukan sebuah kemungkaran, maka harus ditaati. Ya, maka harus taati. Tapi kalau misalkan perintahnya suatu kemungkaran, perintahnya suatu kemaksiatan, maka harus ditolak. Wajib hukumnya untuk menolak. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim ya. Nah ini. Nah, untuk tugas minggu ini, Bapak tugasnya kenapa Bapak sekarang utarakan di sini. Jadi nanti kalian di classroom hanya tinggal mengetik jawabannya saja ya. Tugasnya Bapak bacakan sekarang karena banyak yang menjawab itu tidak sesuai dengan video yang Bapak buat. Bapak tinggal capek-capek nyen video cecelewengan sorangan ayeuna kumaneh teu dilalajoanan cik atuh. Ya. Pak kuota kan kemarin geus dibere solusi masalahna. Kuota kabeh oge sarua sok buat kelompok. Kumaha carana milu kanu lain kanu boga. Ya, banyak cara mah. Cuma masalahnya kita mau berusaha atau tidak. Ya. Nah, jadi untuk tugas hari ini jawabannya diketik di classroom ya. Nanti Bapak sediakan tugas untuk kalian menjawab pertanyaan yang ini. Pertanyaannya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana saja yang sudah kalian taati dan yang belum kalian taati. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana saja yang harus kalian taati, yang mana saja yang sudah kalian taati dan yang belum kalian taati. Ya, silahkan dijawab di classroom. Itu saja dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.